salah satu pembicaraan. Itu di hadis, Sudah. itu di hadis. Ya, enggak perlu Itu di loncat-loncat hadis. lah. Temanya Begini, itu yang gini Pak. Sudah Pak Pak Haji Pandiri sudah. dengan Iya Pak Bom, mungkin kita butuh pencerahan tentang Tamar dan Yehuda Pak, silakan Pak. 5 hewan itu loh yang melata tuh di mana? Coba Iya, itu dulu dibahas jelaskan dulu. dulu. Iya. Coba dibahas dulu 5 hewan yang melata. Coba Anjing kalap. Tadi membahas Coba masalah Pak Dhani janda. jelaskan. Kali. Tolong jelaskan. Tadi kan udah bicara janda, janda udah saya jelaskan. Sama kita Kalau kayak lari dulu kemana-mana kita fokuskan saja, kita perdalami masalah janda, Oh, ya udah. masalah Oke, perzinahan. Jangan kemana-mana supaya pikiran kita Loh, kan fokus, udah dijelaskan. tidak menjadi ODGJ. Sudah dijawab, Pak Dhani. Diperdalami, Loh, itu kan udah dijelaskan sama Pak Bobom. Sudah selesai padahal sudah selesai ya. Anda dulu Pak. Pak Hasan, kenapa Pak Hasan? Iya Pak, mohon maaf nih, mungkin perlu pencerahan tentang ini nih, Tamar dan Yehuda itu kisahnya gimana sih? Ya kenapa? Kamu tanya itu untuk apa? Silakan kasih ayatnya untuk apa? Itu ada di Kejadian 38, 5, Kejadian 38, 1 sampai 5 ya. Ya kenapa? Pertanyaanmu apa? Langsung aja intinya. Pertanyaannya di situ ada apa ya, perzinahan Pak, kalau menurut saya nih. Antara Tamar dan Yehuda. Benar nggak sih Ya Pak? kenapa? Yang mana ini? Ya, Kejadian 38. Ya pertanyaanmu apa? Kau mau menyerangnya di mana? Kasih tahu aja. Bukan menyerang, saya tanya. Ya, Jadi ya kan, bukan. Tanya ya, itu tanya aja. kalau Maksudnya apa? 38 1 sampai 5 ini kan Yehuda menikah dengan anaknya Syuah dan memiliki anak bernama Er ya. Ya, Er, terus? Onan dan Shela. Yang ketiganya Ya, laki-laki. Ya, Kemudian ini kalau adanya. 6 ya, Er itu kemudian anak kalau- sulungnya. Kenapa? betul. Kalau 6 sampai 10 itu Yehuda menikahkan anaknya Er dengan perempuan bernama Tamar. Namun Ya, Er terus? meninggal. Kemudian Onan diminta menggauli Tamar agar ada keturunan dari Er. Namun Onan hanya menggauli dengan membuang spermanya di luar sehingga tidak ada Ya, onani keturunan dari Onan. Mungkin ini asal kata Onani nggak ya Pak ya? Ya. Ini di 9 ini. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia memberikan maninya terbuang. Nah ini, makanya mulai ada kata Onan di sini. Apa pertanyaannya? Nah, kemudian kalau di Kejadian 38:12 istri Yehuda meninggal. Ya, Nah, ini kasusnya itu ada di 38:16 sampai 30, Pak. Ini kan Yehuda ini kan ya istilahnya jajan lah ya, tanpa sepengetahuannya yang dihampiri ternyata menantunya sendiri Tamar, hingga Tamar hamil. Betul nggak sih Pak? Terus? Tidak, terus maunya apa? Maunya mau apa? Nah, terus hasil keturunan perzinahan ini namanya siapa Pak anaknya Pak? Menurutmu siapa? Nah Pak, ini kan saya nggak menggurui, saya tanya ini Pak, saya kan muda. Enggak, kamu tanya, saya udah tahu kamu, jadi makanya saya ikut saja kamu. Oh, Silakan, gitu. kau yang exegesis terserah kau saja lah. Oh ya, Karena saya mau jelaskan sama kau juga, kau nggak pernah ngerti, jadi malas saya. Kalau saya jelaskan, kalau saya baca di sini anaknya itu bernama Peres, benar nggak Pak? Peres, Kita cek lagi. Ya, kita sampai ketemu. Sekarang kau selesai saja, nggak apa-apa kau jar saja. Terus. Ya enggak, kita lihat sampai Peres Pak. Coba sampai 30 sampai ketemu kata Peres lah. Benar nggak sih anaknya Peres? Nanti saya disangka memfitnah lagi. Nih, 29. Nah, maka anak itu dinamai Peres. Nah, betul Pak. Sekarang coba kita lihat di Matius 1 ayat 3 Pak. Siapa sebenarnya Peres ini sih? Matius 1 ayat 35. Ayat 3 enggak? Ayat 3 aja. 3 bukan 35. Nah, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, berarti benar kan Pak? Peres yang itu kan maksudnya ya? Yang hasil perzinahan itu kan? Bukan. Kamu mau bilang Yesus keturunan perzinahan? Nah, ya kita lihat aja. Karena otakmu kan begitu. Loh, ini Peres yang mana kalau gitu Pak? Ya, kan kau maunya kan begitu kan?
Loh, ini lah ya makanya kalau kalau Ya, Pak Bombong menyangka bukan, berarti ini Peres yang mana? ya Kan makanya gitu kan aja saya kan? bilang, kau kan mau bilang Perez karena memang otak kalian kan begitu, maunya oh ini keturunan Perez ini keturunan anak di luar zina pernikahan. Makanya baca Sebenarnya sih, Alkitab itu ya emangnya apa? sebenarnya gini Pak, yang namanya manusia itu kan nggak bisa milih kan dia lahir dari mana, keturunan mana kan? Betul nggak Pak? Ya memang itu menurut Bapak, Loh, berarti manusia bisa milih nih, mau lahir dari bukan keturunan nggak bisa misalnya. milih, tapi kalau keturunan Tuhan itu sudah ada nubuatan. Nah, ini Pak, itu yang Nah lahir iya, Tuhan loh. makanya ini Perez Kenapa ini kok kamu jangan, dilahirkan dari keturunan anak najis? nah kamu sudah baca dalam bilangan 26 ayat 20 enggak? Enggak? Coba, buka aja. Jadi kan Ya, jelas dari kau Peres. yang baca aja, saya nggak mau buka, karena kau ini kan suka framing, makanya dari awal saya nggak mau. Gini Pak Hasan, begini Pak Hasan. Pertanyaanmu ini saya sudah monitor beberapa kali, karena makanya saya malas selain kau dari awal. Karena kau tadi waktu bicara begitu, kau mengambil dari Kejadian 38, saya udah tahu ujung-ujungnya kau melari ke sini. Bilang keturunan Yesus itu semua itu keturunan. Contoh kalian lari cari ke Peres, nanti lari ke Daud, keturunan selingkuh lah, berbuat dosa. Saya tanya, Raja Daud itu kemauan dari Tuhan yang perintahkan atau kemauannya dia? Daud, kemauan dia, tapi anehnya kenapa Tuhan yang ya. katanya anti poligami, kok Ya, malah terus? terlahir dari istri yang hasil merebut dari lelaki lain? Kan Nah, aneh gitu. makanya itu Alkitab itu menyatakan kebenaran semua yang jatuh dalam dosa, semua dicitrakan. Lain dengan kalian. Kalian itu menutupi, yang benar ditutupi, yang kesalahannya yang kesalahan ditutupi, yang benar kalian iya, kalian toh. Iya, kalau manusia yang lahir itu Yang nggak bisa benar milih, Pak. disalahkan, yang salah mau- ditutupi. manusia Makanya dari lahir- tadi saya tidak begini Hasan. Makanya dari tadi saya nggak mau layani kau karena saya sudah tahu ujungnya pertanyaan. Saya Karena nggak kalian berani sangat loh ya. persisif Itu terus. yang tertulis kayak gitu. Enggak, Saya nggak yang berani tertulis berani. kau udah baca semua enggak? Loh iya, Sudah coba baca dijelaskan semua. dong, Karena Pak. Dijelaskan. saya lama kalau saya jelaskan. Nggak apa-apa, kita Nggak daripada mau ini saya. banyak penonton Sebab tahu sekarang bahwa untungnya, Yesus dari untungnya keturunan anak untungnya najis kalian loh. apa? Dengar. Untungnya kalian apa? Kita berdebat terus. Yesus Tuhan saja kalian bilang bukan Tuhan. Nah, disitulah kalau manusia kita nggak bisa milih, Pak. Mau Bukan dari manusia. Saya Nah, tanya kau, saya tanya tahu, kenapa Ini kalian Tuhan. membatasi Tuhan? Tuhan jadi batu saja kalian setuju. Tuhan jadi manusia kalian tidak mau. Tuhan itu Coba. melarang melakukan Tuhan perbuatan jadi zina. batu saja kalian setuju. Kalian membatasi, kalian dan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan jadi Mohon manusia maaf Pak kalian Bombong, tidak tidak setuju. ada umat Islam setuju kalau Tuhan menjadi batu, tidak ada. Mohon maaf. Iya, nggak ada ayatnya Bukan. itu. Dengar dulu. Tuhan menjadi manusia kalian tidak mau. Kalau Tuhan jadi batu kalian mau. Nah itu yang Mana saya ada bilang. jadi batu? Nggak ada. Tidak Pak. ada yang mau, tidak ada yang mau umat Islam. Tidak ada yang Bukan mau. maksudnya gini. Tuhan jadi Hapus manusia dosa. kalian. Dengar. Tuhan, dengar. Lain. Kita bicara tentang kita. Tuhan jadi pohon kalian mau. Tuhan jadi manusia kalian tidak mau. Kertas. Menjadi kertas, Pak. Tuhan menjadi kertas. Udah, saya Dengar jawab. ya. Dengar dulu. Ini yang dari kau punya pertanyaan itu saya sudah tahu ujung-ujungnya. Jadi kalian bertanya itu kenapa sudah Ya, tidak ikut, dijelaskan tidak dong, mau. Pak. Kenapa Tuhan Tidak itu akan, kok saya tidak akan pernah mau jelaskan sekunder sama kalian. Bukan Yang pada primer saya. saja, dengar. Kau bertanya sama yang lain saja, saya nggak pernah mau. Karena saya capek. Tidak ada untung bagi saya untuk buang mutiara dalam mulut babi. Percuma. Primer saja kalian susah menerima, apalagi sekunder. Paham nggak, Hasan? yang namanya Tuhan itu, Pak, dia itu punya kekuasaan, Pak, bisa memilih jalur yang bersih. Nah, Tuhan ini melarang perzinahan, tapi Terserah. kok lahir Saya dari tanya, anak kau najis? dengar dulu, masuk akal nggak? Firman Tuhan dalam perjanjian lama, firman Tuhan disampaikan tuh langsung Tuhan yang menyampaikan, tidak ada melalui malaikat. Ada orang yang mengaku malaikat beritakan firman Tuhan kepada dia. Sedangkan dalam perjanjian lama, kitab Taurat, tidak ada firman Tuhan diberikan kepada malaikat, kepada nabi. Semua firman Tuhan datang kepada nabi langsung. Ada yang mengaku nabi, dengar, ada yang mengaku nabi keluar dari dalam gua bertapa langsung keluar bilangnya nabi. Baru bilang dari malaikat. Kalau itu tertulis, Nah, ini- ada tertulisnya Loh. dia itu nabi memang. Itu Nah, itu dalam kitabmu, tapi kalau kitab Iya. Taurat, kau kan kutik-kutik Alkitab. Sedangkan makanya Tuhannya berbeda.
Tuhan kami itu tidak pernah memberitakan firman Tuhannya melalui malaikat. Nggak Ini ada. ada 800 orang yang perlu Pengikut dijelaskan, Pak. Taurat, mohon Kenapa? maaf Pak Bomo, pengikut Taurat Kenapa tidak Tuhan pernah tuh mengakui memilih Yesus. jalur Jangan bicara kitab Taurat pengikut Yesus. Nanti saya undang kalian bicara Taurat, nanti kalian bengkok. Nggak usah ya. Ya, Pak Bomo, Jadi ini sekarang saya ada tanya. 800 orang yang perlu dijelaskan kenapa Tuhan bisa terlahir dari keturunan najis. Najis, mamamu yang najis. Minta maaf, saya bilang mamamu yang najis. Ini tertulis Ya karena kau fitnah. COVID. Saya nggak bakalan jelaskan sekunder kepada kalian. Mamamu yang najis. Oh bilang Kok Tuhan bisa? saya najis kan? Mamamu yang najis. Bukan. Tertulis. Ya mamamu najis. keturunan. Jangan Saya kau bilang tidak Tuhan kami percaya. keturunan najis. Enggak, dong, Hasan, Yesus kau itu- jaga hati-hati mulutmu Ana. Kalau kau nggak mengerti, jangan kau bicara. Kapan Saya tidak akan ngomong pernah Tuhan menjelaskan. najis? Percuma. Makanya kau menjelaskan Peres itu siapa. Nah, Kau yuk harus. kita lihat. Ah, Peres itu siapa? Yuk kita lihat. Oke, Kita lihat berarti lagi. kau menggurui saya kan? Kau berarti menggurui saya kan? lah. Enggak. Sekarang kita kau ngomong jelaskan apa sebelah. aja. Saya akan jelaskan. Sekarang saya akan jelaskan. Kau jelaskan dalam kitabmu Isa Al-Masih sunat di mana? Silakan. Loh, Baru ke saya akan sana jelaskan. larinya. Nah, enggak. Saya akan jawab. Percuma saya buang mutiara dalam mulut babi. Kau Iya. jelaskan Isa dulu. Nggak bakalan, saya nggak bakalan. Saya tuh anti loh Pak menghina sesembahan orang lain. Jadi Loh. makanya saya perlu koreksi. Kau Saya sudah pernah- baru menghina kau bilang baru menghina kau. Kau baru menghina. Kau baru menghina keturunan kau baru menghina kau. Jangan tipu. Nggak usah. Saya nggak pernah ya. ngomong Yesus itu najis. Nggak usah. Tapi Udahlah, Yesus, nggak usah. kenapa Udah, kok nggak memilih usah. keturunan? Kau baru menghina. Orang Kau baru najis. menghina. Kau baru menghina. Maka dengar ya Hasan ya. Ini Kau tertulis punya loh, Pak. pertanyaan. Dengar. Pertanyaanmu itu yang baik. Jangan lari ke sun. Karena kau punya pertanyaan saya sudah tahu. Kalian itu sudah bicara Daud. Daud lari ke Peres. Ya. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian memframing. Makanya saya akan Framing? menjawab. Ya framing. Karena kau tidak tahu ngapain saya mau jelaskan sama kau. Kalian yang Tertulisnya primer begitu. saja. Dengar ya. Hasan dengar. Kau dengar. Kalau saya bicara kau dengar. Di dalam Alkitab, ya dengar ya. Orang Kristen saja. Primer saja belum paham. Makanya ada pendeta khotbah di gereja. Apalagi sekunder. Apalagi kalian yang kaum kadrun. Lumpur hitam. Manusia di kita ada lumpur hitam. Ya. Kalian itu mau tanya tentang primer. Kau bertanya tadi, saya sudah tahu pertanyaanmu lari ke Matius di situ. Kalian mau bilang Yesus itu keturunan, tadi kau baru bicara, keturunan Pesina. Itu kau menghina. Makanya saya mau menghina? tanyakan. Nah, iya menghina. Kau Ya, tidak tahu tapi jalan kan ceritanya. tulisnya Kau gitu. tidak tahu tuh Peres yang Nah, mana. silakan. Sekarang, Saya menyimak ya nih. sekarang. Gimana? Saya Enggak. saya Udah. menyimak. Sekarang Saya begini menyimak. aja. Ayo, Sekarang Pak begini Guru. aja. Jelasin Pak Begini Guru. ya Pak Guru. Ya. Sekarang kau jelaskan sama saya. Sekarang kau jelaskan sama saya. Bagaimana Isa sampai disunat. Silakan. Baru saya akan jelaskan. Ayo, Pak Guru. Ya, Pak Guru dari karena- Al-Quran. Ayo Pak Guru. Ya, karena itulah Pak, orang-orang Israel sampai sekarang pun yang pemegang kitab perjanjian lama aslinya itu mereka nggak percaya Yesus Tuhan. Saya punya buktinya deh. Mau di-share nggak? Boleh nggak share screen? Alah, itu Hasan. nanti koplak, Nah, Pak Hasan, basi. Pak Hasan. Dengar Pak kan Hasan. ada marah-marah Hasan. di sini. Halo Pak Hasan, dengar Ada Pak Hasan apa dulu. ini? Pak Hasan. Pak Hasan, tidak semuanya orang Yahudi yang tidak menerima itu, tapi banyak orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus Makanya, Tuhan. ya nanti dinilai oleh netizen Banyak. aja. Jadi, kamu diam dulu kau, Ini diam dulu perkataan kau, Rabi Pak Yahudi. Hasan. Rabi Diam dulu, Yahudi. diam dulu kau, bisa jelasin. Sosok pintar aja kau, Udah. kitab. Udah, sabar. Jangan gurui orang Ya. Kristen, masalah kita. Ya, jangan guruin. Saya minta dijelaskan Kamu kemana tadi dulu lari. gimana sih? Dengarkan dulu. Kamu mau enggak dijelasin? Oh, silakan. Tadi dari bahasamu tadi mempriming itu lari ke sana bahwa Yesus itu hasil dari perzinahan. Itu larinya tadi. Jangan kamu dengarkan dulu. Jangan ini kardun ini. Belum apa udah jawab. Sok silakan. Jangan kebiasaan liar lah. Kalau disuruh diam biar kalau kamu butuh jawaban diam kau. Oke, siap, Bre. Oke, gini Pak Hasan. Nah, kalau kau diam, kau bicara lagi nanti saya kasih turun supaya biar Pak Tauruk bicara ya. Kalau Hasan orang bicara kau diam. Kalau sudah disidang silakan baru kau bicara ya. Oke? Gini Pak Hasan. Tadi arah pertanyaanmu itu menuduh bahwa Yesus itu lahir dari Cina. Seperti Daud mengawinin Meseb atau istrinya siapa? Itu kemauan siapa? Itu bukan kemauan Tuhan, itu kemauannya Daud.
Ingat, untuk Yesus lahir itu sudah ditentukan dari semula. Itu sudah ditentukan. Jangan kamu bilang karena si Yahuda tadi mengawinin atau melakukan seksual dengan menantunya, lahirlah ini. Ingat, kamu harus ingat kisah sejarahnya itu. Kamu harus tahu jalur ceritanya. Jangan langsung menuduh ke sana, Pak Hasan. Jangan. Kenapa menantunya ini menjadi pelacur? Itu ada kisahnya, Pak Hasan. Kamu harus tahu konteks dan teksnya ditulis. Itulah keindahan Alkitab. Ada teks dan konteksnya. Tidak mengada-ada, Pak Hasan. Kamu harus belajar dulu. Kenapa menantunya ini keluar rumah? Kenapa dia menjadi PSK? Kenapa Yahuda menyuruh dia? Itu ada konteksnya, Pak Hasan. Ada konteksnya. Kalau kamu belajar tentang Yahudi, seperti kamu bilang tadi, kamu juga tahu tradisi Yahudi kayak mana. Kamu harus tahu. Hukum Yahudi, Pak Hasan, ketika dia tidak memiliki keturunan, itu kutuk, Pak Hasan. Itu kutuk bagi mereka Yahudi kalau kamu belajar Yahudi. Itu hukuman. Tadi kamu bilang tadi, orang Yahudi tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Tidak semuanya, Pak Hasan. Banyak rabi-rabi, banyak guru-guru, banyak para orang-orang yang ternama Yahudi yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Banyak, Pak Hasan. Banyak. Hanya kebencian, hanya otak yang licik yang ada di otakmu. Makanya kau bilang Yahudi. Tapi kalau kamu bilang tadi ada Yahudi sebagian, saya terima. Tapi kalau kamu bilang tadi Yahudi, parti global, semuanya. Tidak, Pak Hasan, biar kamu tahu, Pak Hasan. Banyak orang Yahudi, bahkan banyak orang Yahudi yang ternama. Banyak orang Yahudi yang guru. Bahkan Nabi juga, Rabi juga. Yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan seperti otak kalian, yang hanya mencari kebencian, membahas Alkitab orang lain. Itu Pak Hasan. Oke, silakan Pak Hasan. Iya Pak, sebenarnya yang saya masalahkan itu bukan masalah kisah Tamar dengan Yehuda atau Daud dengan Bathsheba. Ini yang terakhir itu kan Tuhan yang maha kuasa nih. Bisa memilih dong jalur yang harusnya itu bersih dari perzinahan, bersih dari poligami. Itu. Kemudian kalau masalah tadi ada dua Pak. Saya itu cuma satu tadi kan. Yang kedua masalah Rabi Yahudi. Silakan dong di-share, ada Rabi Yahudi yang menuhankan sama dengan Tuhannya Kristen. Monggo, silakan. Saya Sebentar, pingin oke, banget Hasan diam itu. ya, Hasan diam. Sebentar, yang lain diam. Hasan, jadi menurutmu Yesus itu berdosa ya? Yesus berdosa? Enggak lah, kok berdosa? Menurutmu Yesus itu dalam iman saya, Yesus itu manusia mulia, Pak. Dengar, Yesus bukan Isa. Isa itu teman saya tukang berak celana di sekolah. Udah ya? Isa dong. Udah. Oh jelas, Isa itu tukang berak. Oke, sekarang kalau kau bilang Isa Yesus, sekarang kau tunjukkan Isa disunat di mana? Siapa yang sunat dia? Nggak ada di Al-Quran. Kenapa Ya nggak ada, berarti disunat? kitabmu nggak bisa menjelaskan. Jangan kau bilang Yesus Isa. Udah nggak bisa, beda. Sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Mau dengar dulu, ayatnya. Isa itu bukan Israel. Isa itu cerita dongeng. Nah, kemarin Isa itu cerita dongeng. Isa dengan bukan Fauzan Yesus. nih. Bagaimana Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kota Bethlehem? Isa itu juru selamat untuk Israel, Pak. Menghakimi Bukan, orang Israel. Isa itu dongeng. Isa itu dongeng. Lahir di bawah pohon kurma, lahir di Arab Saudi. Gini Pak Bom, sebentar. Jangan bawa Isa dan Yesus. Iya, saya bicara sebentar. Penggugat suaranya, penggugat punya suaranya pecah-pecah, putus-putus. Pakai mic apa ya? Suaranya pecah-pecah. Iya, kayak pecah-pecah, Pak. Kayaknya mic-nya, setelan mic-nya terlalu tinggi, makanya dia gitu. Oh. Oke, saya tes dulu ya. Speed test, Pak. Kalau segini, Pak. Kalau uploadnya segini, jelek Pak. berarti putus. Segini? Masih. Networknya Pak, speed test, Pak. Speed test. Itu kan ada download sama upload kan. Kalau ngomongnya jelek berarti uploadnya jelek gitu. Kalau kedengarannya nggak dengar berarti downloadnya jelek. Kalau memang manusia yang asli itunya ada, coba dong kasih tahu sejarahnya tuh. Si Isa itu punya kakek namanya siapa? Punya kakek kuburannya di mana?
punya bapak, bapaknya siapa? Masa dia kucuk-kucuk dia hamil? Penggugat suaranya kurang jelas. Putus-putus, Pak. Nggak dengar. Iya, jadi ke Pak siapa tadi itu? Saya mau dong dikasih Nggak usah, Hasan. Kasih ilmu Nabi yang menuhankan sama dengan Kristen. Hasan. Sekarang kan kau bilang Isa itu Yesus. Sekarang kau tunjukkan Isa punya keturunan. Isa sunat. Silakan saya tunggu. Silakan. Isa punya keturunan. Ya kau sebutkan dari kakeknya siapa. Mamanya punya saudara siapa. Isa punya mama saudaranya siapa? Oh itu Harun. Nanti disangka ini lagi. Setan. Tidak mungkin Maria ibunya Yesus bunting saat 1500 tahun. Sabar. Tak mungkin. Ya udah, kok beda. Sejak kapan Maria punya saudara Harun? Bego, kitab dongeng lu. Loh, emang Harun cuma satu namanya. Harun mana? Harun mana di Lukas? Lukas. Ya beda dong. Masa ada Harun dari ribuan tahun masih tetap sama sampai sekarang. Coba Harun mana? Coba Maryam punya saudara Harun dengan siapa? Ayo Harun dengan siapa? Yesus kenapa disebut anak Daud? Emang di bapaknya Daud? Loh, saya tanya sekarang kamu. Itu urusan kami. Iya. Saya tanya sekarang urusanmu. Isa Al-Masih. Jawab dulu. Jangan lari. Isa Al-Masih punya mama nama siapa? Kok lari malah? Iya, Isa punya mama namanya siapa? Tadi itu ada yang ngomong bahwa Rabi Yahudi ada yang menuhankan. Isa punya mama namanya siapa? Silakan. Tadi ada yang ngomong. Isa punya mama nama siapa? Silakan. Aduh, Maria semua orang tahu lah. Oke, Maryam punya mama bersaudara berapa? Maryam punya saudara berapa? Sudahlah, kita bahas ajarannya aja. Iya, saya mau tanya, Maryam, jangan kau bahas kitab saya, kitabmu dulu, asli atau tidak, makanya saya tanya. Maryam punya saudara siapa? Ada apa kok lari-lari? Bahas Tamar kenapa kok lari ke sini? Loh, nah makanya saya bilang nanti kau belajar supaya kau keturunannya. Berapa nih sekarang viewernya? Bukan, dengar. Ada 900 orang, perlu dijelaskan. Iya, saya bisa menjelaskan. Nanti, ya sekarang. Saya malas bicara sama kau karena kau putar kiri kanan, Hasan. Kau jadi manusia yang pintar lah. Nanti kau baca saja dalam kitab 1 Tawarik 4 ayat 1 dan selanjutnya supaya kau bisa memahaminya. Di situ Esra yang mengkanonisasi, Esra menjelaskan ya. Kau nggak usah saya perlu baca kau. Jadi sekarang saya tanya kau, tunjukkan keturunan Isa sunat ya tidak? Silakan. Isa sunat dulu. Ini ada 1.000 orang Pak, dijelasin dong daripada. Loh, ngapain saya mau jelasin sama kau? Baca saja dalam kitab 1 Tawarik 4, kau jelaskan. Saya tanya, mamamu punya Isa Al-Masih itu, Isa Al-Masih keturunan siapa? Ayo, jelaskan dulu Isa Al-Masih sunat kan tidak? Yang kau samakan dengan Yesus. Jadi Peres nggak mau jelasin nih? Nggak mau, apa untung saya untuk kau saya jelasin? Kenapa saya mau jelasin? Saya Pak, kepada 1.000 orang yang lagi nonton ini. Kepada 1.000 orang, nggak penting. Nggak penting jemaat saya itu mendengar khotbah, bukan dengar ucapan dari Gua Hiro. Banyak yang baru tahu bahwa Yesus yang Tuhan itu kok terlahir dari keturunan. Nah ini toh, mau Zoro kan? Mamamu, kau mamamu saja, kau tanya mamamu. Jangan kau bawa framing. Ini setan ini, kurang ajar. Pak Hasan. Pak Bombom keputusannya udah benar, Pak Bombom. Ya memang. Pak Bombom keputusannya udah benar karena Pak Bombom nggak akan mau menjawab. Kalau dia udah menjawab tadi, dia udah menerangkan dan itu menurut Pak Bombom salah, jadi Pak Bombom nggak usah dibenarkan. Ya memang nggak usah. Nggak perlu karena memang dia mau memframing di sini. Kalau dia bisa menjelaskan dengan benar, Pak Bombom akan bilang iya. Jadi biar dia aja sendiri yang mencari jawabannya, Pak Bombom. Bukan. Pak Ups. Mereka ini semua kalau nggak framing, nggak hidup, Pak. Layani dulu ya, santai. Jangan gini. Ini Pak Dani ini kan tamu kita. Kalian dialog sama Pak Dani santai ya. Kalau Pak Hasan tuh memang kurang ajar.